Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami melalui saluran daring Rahmat Lasmono, Kepala BPBD Agam Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat petang Pak Rahmat. Waalaikumsalam Mbak Cica. Ya, Pak Rahmat, bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Agam? Ya, terima kasih Mbak Cica. Jadi sampai hari ini tanggal 27 November, Kabupaten Agam dilanda banjir, kemudian tanah longsor di 15 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Agam, Mbak Cica. Hari ini kita BPBD Agam beserta Basarnas ini full dengan mengevakuasi masyarakat kita yang ada di 4 kecamatan. Karena rata-rata seluruhnya ini terkena banjir dan perlu kita evakuasi dan perlu kita mengamankan dari banjir. Kemudian hari ini juga sudah terjadi 2 banjir bandang yang terjadi. Yang pertama di Kecamatan Malala, Kabupaten Agam. Kemudian yang kedua di Kecamatan Palimbayan. Hari ini di Kecamatan Malala terjadi banjir bandang disertai dengan longsor sehingga sampai hari ini sudah menelan korban jiwa. Ada yang sudah dinyatakan meninggal, 7 orang, dan 2 orang dinyatakan masih hilang. Jadi sampai sore ini kebetulan kami baru dari lokasi banjir bandang tersebut. Nah, jadi kemudian di Kabupaten Agam juga baru 5 menit yang lalu ini juga terjadi banjir bandang juga di Kecamatan Palimbayan, tepatnya di Koto Alam. Jadi ini juga baru sebentar ini terjadi banjir bandang dan informasinya banyak rumah warga yang rusak dan hanyut dari banjir bandang ini. Nah, jadi berkaitan dengan informasi selanjutnya, ini kami belum dapat informasi karena tadi Wali Nagari menyampaikan sedang melakukan evakuasi. Dan kita juga tidak bisa mencapai titik tersebut. Karena apa? Karena ini sudah terisolir, karena banyak titik-titik longsor menuju daerah tersebut. Artinya mungkin akses itu jalan masih gambaran terputus untuk ya Pak? Kabupaten Agam. Akses jalan di sana masih terputus Pak? Semuanya terputus. Terputus. Jadi Kabupaten Agam ini akses jalannya terputus. Jadi dari Bukit Tinggi menuju Kabupaten Agam atau Lubuk Basung ini juga terputus. Yang bisa mengakses kita hanya dari Agam, Lubuk Basung ke Padang. Itu pun disertai dengan jalan yang banjir melalui Padang Pariaman. Jadi daerah kita di Malala ini terputus karena di situ pengungsian yang terjadi banjir bandang dan longsor di Malala ini terputus dan kita tidak bisa menjangkau. Jadi ada 4 titik pengungsian. Ini kita tidak bisa menjangkaunya karena hanya 1 posko ataupun 1 tempat evakuasi yang baru bisa kita jangkau. Nah ini. Dan 4 evakuasi lagi itu belum bisa kita jangkau. Karena jalannya terputus, ada yang badan jalannya terban, kemudian juga ada longsor, ada 4 titik, kemudian ada jembatan yang runtuh. Nah ini keadaan di Malala. Jadi dari 15 kecamatan memang
musibah di Malala ini, banjir bandang dan longsor ini yang cukup berat dan kita sampai sekarang belum bisa menjangkau, memberikan bantuan kepada posko evakuasi. Hanya satu tempat evakuasi yang sudah kita jangkau dan sudah kita dirikan, dapur umum, dan kita memberikan bantuan peralatan-peralatan di tempat evakuasi. Mungkin demikian Mbak Cica. Pak Rahmat, langkah tercepat, langkah ke depan, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh BPBD untuk bisa menjangkau ini titik-titik yang saat ini aksesnya terputus, Pak? Ya, kita berupaya yang pertama karena kita keterbatasan dari alat berat karena seluruh longsor ini harus kita menggunakan alat berat. Jadi kita langkah yang pertama sekali kita menggunakan alat berat dari pihak-pihak swasta. Artinya kita menyewa alat berat untuk membuang material-material yang menutupi jalan. Itu mungkin yang paling pertama sekali yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mengevakuasi bagi masyarakat kita yang sekarang masih terjebak. Nah, ini masih terjebak di lumpur banjir bandang. Nah, jadi ini kita masih terus untuk melakukan evakuasi dan mengobati masyarakat kita yang ada yang sakit di pengungsian dan memberikan bantuan makanan. Dan ke depan kita juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Jadi kita mohon bantuannya, malahan kita bermohon dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kita ini paling tidak harus menggunakan lewat udara atau dengan menggunakan helikopter. Karena titik-titik evakuasi di Malala ini hanya satu tempat evakuasi yang kita bisa jangkau. Demikian, Mbak. Pak Rahmat, selain makanan, kebutuhan apa yang paling mendesak yang dibutuhkan warga di sana, Pak? Ya, yang paling mendesak dan jelas kebutuhannya adalah sembako untuk kita, untuk masyarakat kita, karena mereka sudah terisolir, seluruh akses tertutup. Jadi bagaimana mendistribusikan bahan-bahan masyarakat kita. Nah, ini yang kami sarankan tadi kepada Bapak Gubernur, kita bisa menggunakan jalur udara karena jalur darat sudah jelas tidak bisa kita lakukan karena aksesnya tertutup seluruhnya, Mbak Cica. Baik, terima kasih Pak Rahmat Lasmono, Kepala BPBD Agam Sumatera Barat. Diharapkan agar penanganan dan evakuasi warga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Rahmat, salam sehat, Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak Cica.